Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Islam dan kesehatan manusia. Kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia yaitu diangkat sebagai khalifah di muka bumi, diberikan bentuk yang terbaik, dilengkapi dengan perangkat yang menunjang, dan diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam. Bakal hidup manusia dibedakan menjadi 3, yaitu potensi jasmani, potensi akal, dan potensi ruh. Allah menciptakan jasad yang membutuhkan makanan dan minuman agar jasad tersebut tumbuh dan berkembang, sebagaimana ia juga membutuhkan pakaian dan tempat tinggal. Allah menciptakan akal yang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memahami atau memenuhi kebutuhan hidupnya dan melaksanakan tugas dan kewajibannya berupa memakmurkan bumi. Allah menciptakan manusia yang membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia menjadi lurus di dunia dan di akhirat. Menurut Al-Quran, penyakit manusia dibedakan menjadi 4, yaitu penyakit hati, penyakit jasmani, penyakit syubhat, dan penyakit syahwat. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan perilaku dan perbuatan manusia. Contoh dari penyakit ini adalah iri, dengki, sombong atau takabur, dan ria. Penyakit jasmani adalah penyakit yang merusak dan menimbulkan sakit pada badan. Jika seseorang menderita sakit fisik, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk sembuh dari penyakit tersebut. Syubhat artinya samar, kabur, dan tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati seseorang akan merusak ilmu dan keyakinannya. Penyakit syubhat ini misalnya keraguan, kemunafikan, bid'ah, dan kekafiran. Syahwat artinya selera, nafsu, keinginan, atau kecintaan. Penyakit syahwat ini misalnya rakus terhadap harta, tamak terhadap kekuasaan, ingin populer, mencari pujian, zina, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Penyakit adalah doa, karena doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa. Selain itu, doa adalah senjata orang beriman. Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah." Hukum berobat dengan barang yang haram. Jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram.
bahan-bahan yang dilarang yaitu 1. Bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, contohnya najis, tuak, atau alkohol. Kedua, bahan yang dilarang secara khusus yaitu besi panas atau racun. Disyariatkan pengobatan dengan mantra dan doa-doa jika mengandung zikir kepada Allah dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Menurut Syafi'i, mengenai mantra, ujarnya, tidak apa membaca mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui atau jelas dasar syariatnya. Pengobatan Islam sesuai tuntunan syariah, sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dapat berupa pengobatan dengan ruqyah dan bahan-bahan yang tersedia di alam atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dan atau diharamkan. Khazanah Islam telah mengenal sistem pengobatan sejak masa awal Islam. Sistem pengobatan yang dikenal luas yaitu mengacu kepada perkataan dan tindakan Rasulullah SAW yang terkait dengan upaya menanggulangi wabah penyakit, penyembuhan penyakit, dan perawatan pasien. Sistem pengobatan yang diadopsi dari Rasulullah SAW ini dikenal sebagai Tibun Nabawi. Nah, Tibun Nabawi ini mempunyai beberapa sumber, yaitu wahyu, pengamalan empiris Rasulullah, dan pengobatan tradisional pada masa itu. Bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran terdapat 7, yaitu kurma, madu, buah tin, buah zaitun, buah delima, jahe, dan buah pisang. Manfaat dari buah kurma yaitu menjaga kesehatan tulang, melancarkan buang air kecil, mengandung zat yang tinggi, mengatasi gangguan usus, mengatasi anemia, menaikkan berat badan, mengatasi alergi, dan menambah stamina. Manfaat madu diantaranya yaitu menghilangkan batuk, mencegah kanker dan penyakit jantung, meningkatkan daya ingat, sebagai sumber nutrisi yang lengkap, dan menjaga stamina tubuh. Manfaat dari buah tin diantaranya adalah sebagai antibakteri, virus, dan jamur, baik untuk diet, membantu dalam pembentukan sel darah merah, memperlancar sistem pencernaan, mengurangi penyakit jantung, dan baik untuk pembentukan kalsium. Manfaat dari buah zaitun yaitu mencegah penyakit jantung, sebagai antioksidan, mencegah penyakit kanker, menghambat pertumbuhan tumor, meredakan rasa nyeri, menurunkan kadar gula dalam darah, dan mencegah pikun. Manfaat dari buah delima diantaranya yaitu sebagai anti penuaan, mengatasi gangguan perut, mencegah kanker prostat, menjaga kesehatan jantung, dan baik untuk perawatan gigi.
Manfaat dari jahe diantaranya yaitu menghindari perut kembung, melancarkan peredaran darah, mengobati migrain, mengobati demam dan batuk, mencegah perut buncit, dan menurunkan tekanan darah. Manfaat dari buah pisang diantaranya yaitu melancarkan peredaran darah, membantu pencernaan pada usus, menjaga kesehatan mata, menormalkan fungsi jantung, dan menghindari penyakit anemia, asma, liver, dan diabetes.